Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Abu Yazid Al-Bustami. Setelah menatap Allah, aku memandang diriku sendiri dan merenungi rahasia serta hakikat diri ini. Cahaya diriku adalah kegelapan jika dibandingkan dengan cahayanya, kebesaran diriku sangat kecil jika dibandingkan dengan kebesarannya, kemuliaan diriku hanyalah kesombongan yang sia-sia jika dibandingkan dengan kemuliaannya. Di dalam Allah segalanya suci, sedang di dalam diriku segalanya kotor dan tercemar. Abu Yazid Thoifur bin Isa bin Surusyan Al-Bustami, lahir di Bustam terletak di bahagian timur Laut Persia. Meninggal di Bustam pada tahun 261 H. 874 M. Beliau merupakan salah seorang Sultan Aulia, yang juga sebagai salah satu syekh yang ada dalam silsilah dalam Thariqah Saziliyah dan beberapa thariqah yang lain. Abang Abu Yazid merupakan penganut agama Zoroaster. Ayahnya adalah salah satu di antara orang-orang terkemuka di Bustam. Kehidupan Abu Yazid yang luar biasa bermula sejak ia masih berada dalam kandungan. Setiap kali aku menyuap makanan yang kuragukan kehalalannya, ibunya sering berkata pada Abu Yazid, "Engkau yang masih berada di dalam rahimku memberontak dan tidak mau berhenti sebelum makanan itu kumuntahkan kembali." Pernyataan itu dibenarkan oleh Abu Yazid sendiri. Setelah sampai waktunya, si ibu mengirim Abu Yazid ke sekolah untuk mempelajari Al-Quran. Pada suatu hari gurunya menerangkan arti satu ayat dari surat Luqman yang berbunyi, "Berterima kasihlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu." Ayat ini sangat menggetarkan hati Abu Yazid. Ia lalu meletakkan batu tulisnya dan berkata kepada gurunya, "Izinkanlah aku pulang, ada yang hendak kukatakan pada ibuku." Si guru memberi izin, Abu Yazid lalu pulang ke rumah. Ibunya menyambut dengan kata-kata, "Thoifur, mengapa engkau sudah pulang? Apakah engkau mendapat hadiah atau adakah sesuatu kejadian istimewa?" "Tidak," jawab Abu Yazid, "pelajaranku sampai pada ayat di mana Allah memerintahkan agar aku berbakti kepadanya dan kepada engkau wahai ibu. Tetapi aku tak dapat mengurus dua rumah dalam waktu yang bersamaan. Ayat ini sangat menyusahkan hatiku. Maka wahai ibu, mintalah diriku ini kepada Allah sehingga aku menjadi milikmu seorang, atau serahkanlah aku kepada Allah semata sehingga aku dapat hidup untuk Dia semata." "Anakku," jawab ibunya, "aku serahkan engkau kepada Allah dan kubebaskan engkau dari semua kewajibanmu terhadapku. Pergilah engkau menjadi hamba Allah." Di kemudian hari Abu Yazid berkata, "Kewajiban yang semula kukira sebagai kewajiban yang paling ringan, ternyata merupakan kewajiban yang paling utama. Yaitu kewajiban untuk berbakti kepada ibuku. Di dalam berbakti kepada ibuku, itulah kuperoleh segala sesuatu yang kucari, yakni segala sesuatu yang hanya bisa dipahami lewat tindakan disiplin diri dan pengabdian kepada Allah." Kejadiannya adalah sebagai berikut. Pada suatu malam, ibu meminta air kepadaku. Maka aku pun mengambilnya. Ternyata di dalam tempayan kami tak ada air. Kulihat dalam kendi, tetapi kendi itu pun kosong. Oleh karena itu, aku pergi ke sungai lalu mengisi kendi tersebut dengan air. Ketika aku pulang, ternyata ibuku sudah tertidur. Malam itu udara terasa dingin. Kendi itu tetap dalam rangkulanku. Ketika ibu terjaga, ia meminum air yang kubawa kemudian mendoakanku. Waktu itu terlihatlah olehku betapa kendi itu telah membuat tanganku kaku. "Mengapa engkau tetap memegang kendi itu?" ibuku bertanya. "Aku takut ibu terjaga sedang aku sendiri terlena," jawabku. Kemudian ibu berkata kepadaku, "Biarkan saja pintu itu setengah terbuka." Sepanjang malam aku berjaga-jaga agar pintu itu tetap dalam keadaan setengah terbuka dan agar aku tidak melalaikan perintah ibuku. Hingga akhirnya fajar terlihat lewat pintu. Begitulah yang sering kulakukan berkali-kali. Abu Zaid melakukan disiplin diri dengan terus-menerus dan berpuasa di siang hari dan bertirakat sepanjang malam. Ia belajar di bawah bimbingan 113 guru spiritual dan telah memperoleh manfaat dari setiap pelajaran yang mereka berikan. Di antara guru-gurunya itu ada seorang yang bernama Sadik. Ketika Abu Yazid sedang duduk di hadapannya, tiba-tiba Sadik berkata kepadanya, "Abu Yazid, ambilkan buku yang di jendela itu." "Jendela? Jendela yang mana?" tanya Abu Yazid. "Telah sekian lama engkau belajar di sini dan tidak pernah melihat jendela itu?"
Tidak, jawab Abu Yazid, apakah peduliku dengan jendela? Ketika menghadapmu, mataku tertutup terhadap hal-hal lain. Aku tidak datang ke sini untuk melihat segala sesuatu yang ada di sini. Jika demikian, kata si guru, kembalilah ke Bustam. Pelajaranmu telah selesai. Abu Yazid mendengar bahwa di suatu tempat ada seorang guru besar. Dari jauh Abu Yazid datang untuk menemuinya. Ketika sudah dekat, Abu Yazid menyaksikan betapa guru yang termasyhur itu meludah ke arah kota Makkah, diartikan menghina kota Makkah. Karena itu segera ia memutar langkahnya. Jika ia memang telah memperoleh semua kemajuan itu dari jalan Allah, Abu Yazid berkata mengenai guru tadi, niscaya ia tidak akan melanggar hukum seperti yang dilakukannya. Diriwayatkan bahwa rumah Abu Yazid hanya berjarak 40 langkah dari sebuah masjid. Ia tidak pernah meludah ke arah jalan dan menghormati masjid itu. Setiap kali Abu Yazid tiba di depan sebuah masjid, beberapa saat lamanya ia akan berdiri terpaku dan menangis. Mengapa engkau selalu berlaku demikian? Tanya salah seseorang kepadanya. Aku merasa diriku sebagai seorang wanita yang sedang haid. Aku merasa malu untuk masuk dan mengotori masjid, jawabnya. Lihatlah doa Nabi Adam atau doa Nabi Yunus a.s. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntum minadolimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Atau lihat doa Abu Nawas, ya Allah kalau Engkau masukkan aku ke dalam surga, rasanya tidaklah pantas aku berada di dalamnya. Tetapi kalau Engkau masukkan ke dalam neraka, aku tidak akan tahan, aku tidak akan kuat ya Allah, maka terimalah saja taubatku. Suatu ketika Abu Yazid di dalam perjalanan, ia membawa seekor unta sebagai tunggangan dan pemikul perbekalannya. Binatang yang malang, betapa berat beban yang engkau tanggung. Sungguh kejam, seseorang berseru. Setelah beberapa kali mendengar seruan ini, akhirnya Abu Yazid menjawab, wahai anak muda, sebenarnya bukan unta ini yang memikul beban. Kemudian si pemuda meneliti apakah beban itu benar-benar berada di atas punggung unta tersebut. Barulah ia percaya setelah melihat beban itu mengambang 1 jengkal di atas punggung unta dan binatang itu sedikitpun tidak memikul beban tersebut. Maha besar Allah, benar-benar menakjubkan, seru si pemuda, jika kusembunyikan kenyataan yang sebenarnya mengenai diriku, engkau akan melontarkan celaan kepadaku, kata Abu Yazid kepadanya. Tetapi jika kujelaskan kenyataan itu kepadamu, engkau tidak dapat memahaminya. Bagaimana seharusnya sikapku kepadamu? Miroj Abu Yazid berkisah, dengan tatapan yang pasti aku memandang Allah setelah Dia membebaskan diriku dari semua makhluknya, menerangi diriku dengan cahayanya, membukakan keajaiban-keajaiban rahasianya dan menunjukkan kebesarannya kepadaku. Setelah menatap Allah aku pun memandang diriku sendiri dan merenungi rahasia serta hakikat diri ini. Cahaya diriku adalah kegelapan jika dibandingkan dengan cahayanya. Kebesaran diriku sangat kecil jika dibandingkan dengan kebesarannya. Kemuliaan diriku hanyalah kesombongan yang sia-sia jika dibandingkan dengan kemuliaannya. Di dalam Allah segalanya suci, sedang di dalam diriku segalanya kotor dan cemar. Bila kurenungi kembali, maka tahulah aku bahwa aku hidup kerana cahaya Allah. Aku menyadari kemuliaan diriku bersumber dari kemuliaan dan kebesarannya. Apapun yang telah kulakukan, hanya kerana kemahakuasaannya. Apapun yang telah terlihat oleh mata lahirku, sebenarnya melalui Dia. Aku memandang dengan mata keadilan dan realiti. Segala kebaktianku bersumber dari Allah, bukan dari diriku sendiri, sedang selama ini aku beranggapan bahwa akulah yang berbakti kepadanya. Hiasilah diriku dengan keesanmu, sehingga apabila hamba-hambamu memandangku yang terpandang oleh mereka adalah ciptaanmu. Dan mereka akan melihat Sang Pencipta mata, bukan diriku ini. Keinginanku ini dikabulkannya, ditaruhnya mahkota kemurahan hati ke atas kepalaku dan Ia membantuku mengalahkan jasmaniku. Setelah itu, Dia berkata, temuilah hamba-hambaku itu. Maka kulanjutkan pula pengembaraan yang tak berkesudahan di lautan tanpa tepi itu untuk beberapa lama. Aku katakan, tidak ada seorang manusia pun yang pernah mencapai kemuliaan yang lebih tinggi daripada yang telah kucapai ini. Tidak mungkin ada tingkatan yang lebih tinggi daripada ini. Tetapi ketika kutajamkan pandangan ternyata kepalaku masih berada di telapak kaki seorang nabi. Maka sedarlah aku,
bahwa tingkat terakhir yang dapat dicapai oleh manusia-manusia suci hanyalah sebagai tingkatan awal dari kenabian. Mengenai tingkat terakhir dari kenabian tidak dapat kubayangkan. Kemudian rohku menembus segala penjuru di dalam kerajaan Allah. Surga dan neraka ditunjukkan kepada rohku itu, tetapi ia tidak peduli. Apakah yang dapat menghadang dan membuatnya peduli? Semua sukma yang bukan nabi yang ditemuinya tidak dipedulikannya. Ketika ruhku mencapai sukma manusia kesayangan Allah, Nabi Muhammad SAW, terlihatlah olehku 100.000 lautan api yang tiada bertepi dan 1.000 tirai cahaya. Seandainya kujejakkan kaki ke dalam lautan api yang pertama itu, niscaya aku hangus binasa. Aku sedemikian gentar dan bingung sehingga aku menjadi sirna. Tetapi betapapun besar keinginanku, aku tidak berani memandang tiang perkemahan Muhammad Rasulullah. Walaupun aku telah berjumpa dengan Allah, tetapi aku tidak berani berjumpa dengan Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian Abu Yazid berkata, "Ya Allah, segala sesuatu yang telah terlihat olehku adalah aku sendiri. Bagiku tiada jalan yang menuju kepadamu selama aku ini masih ada. Aku tidak dapat menembus keakuan ini, apakah yang harus kulakukan?" Maka terdengarlah perintah, "Untuk melepas keakuanmu itu ikutilah kekasih kami, Muhammad SAW. Usaplah matamu dengan debu kakinya dan ikutilah jejaknya." Maka terjunlah aku ke dalam lautan api yang tak bertepi dan kutenggelamkan diriku ke dalam tirai-tirai cahaya yang mengelilingi Muhammad Rasulullah SAW. Dan kemudian tak kulihat diriku sendiri, yang kulihat Muhammad Rasulullah SAW. Aku terdampar dan kulihat Abu Yazid berkata, "Aku adalah debu kaki Muhammad, maka aku akan mengikuti jejak beliau SAW." Suatu hari Abu Yazid berjalan-jalan dengan beberapa orang muridnya. Jalan yang sedang mereka lalui sempit dan dari arah yang berlawanan datanglah seekor anjing. Abu Yazid menyingkir ke pinggir untuk memberi jalan kepada binatang itu. Salah seorang murid tidak menyetujui perbuatan Abu Yazid ini dan berkata, "Allah yang Maha Besar telah memuliakan manusia di atas segala makhluk-makhluknya." Abu Yazid adalah raja di antara kaum mistik, tetapi dengan ketinggian martabatnya itu beserta murid-muridnya yang taat masih memberi jalan kepada seekor anjing. Apakah pantas perbuatan seperti itu? Abu Yazid menjawab, "Anak muda, anjing tadi secara diam-diam telah berkata kepadaku, 'Apakah dosaku dan apakah pahalamu pada awal kejadian sehingga aku berpakaian kulit anjing dan engkau mengenakan jubah kehormatan sebagai raja di antara para mistik?' Begitulah yang sampai dalam pikiranku dan karena itulah aku memberi jalan kepadanya." Ada seorang pertapa di antara tokoh suci terkenal di Bustam yang mempunyai banyak pengikut dan pengagum, tetapi ia sendiri senantiasa mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Abu Yazid. Dengan tekun ia mendengarkan ceramah-ceramah Abu Yazid dan duduk bersama sahabat-sahabat beliau. Pada suatu hari berkatalah ia kepada Abu Yazid, "Pada hari ini genap 30 tahun lamanya aku berpuasa dan memanjatkan doa sepanjang malam sehingga aku tidak pernah tidur. Namun pengetahuan yang engkau sampaikan ini belum pernah menyentuh hatiku. Walau demikian aku percaya kepada pengetahuan itu dan senang mendengarkan ceramah-ceramahmu." Abu Yazid berkata, "Walaupun engkau berpuasa siang malam selama 300 tahun, sedikitpun dari ceramahku ini tidak akan dapat engkau hayati." "Mengapa demikian?" tanya si murid. "Karena matamu tertutup oleh dirimu sendiri," jawab Abu Yazid. "Apakah yang harus kulakukan?" tanya si murid pula. "Jika kukatakan, pasti engkau tidak mahu menerimanya," jawab Abu Yazid. "Akan kuterima. Katakanlah kepadaku agar kulakukan seperti yang engkau petuakan." "Baiklah," jawab Abu Yazid. "Sekarang ini juga, cukurlah janggut dan rambutmu. Tanggalkan pakaian yang sedang engkau kenakan dan gantilah dengan cawat yang terbuat dari bulu domba. Gantungkan sebungkus kacang di lehermu, kemudian pergilah ke tempat ramai. Kumpulkan anak-anak sebanyak mungkin dan katakan pada mereka, 'Akan kuberikan sebutir kacang kepada setiap orang yang menamparkan kepalaku.' Dengan cara yang sama pergilah berkeliling kota, terutama sekali ke tempat di mana orang-orang sudah mengenalmu. Itulah yang harus engkau lakukan. Maha besar Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah," cetus si murid setelah mendengar kata-kata Abu Yazid itu. "Jika seorang kafir mengucapkan kata-kata itu niscaya ia menjadi seorang muslim," kata Abu Yazid.
Tetapi dengan mengucapkan kata-kata yang sama engkau telah mempersekutukan Allah. Mengapa begitu? Tanya si murid. Karena engkau merasa bahwa dirimu terlalu mulia untuk berbuat seperti yang telah kukatakan tadi. Kemudian engkau mencetuskan kata-kata tadi untuk menunjukkan bahwa engkau adalah seorang penting, dan bukan untuk memuliakan Allah. Dengan demikian bukankah engkau telah mempersekutukan Allah? Saranan-sarananmu tadi tidak dapat kulaksanakan. Berikanlah saranan yang lain, si murid keberatan. Hanya itu yang dapat kusarankan, Abu Yazid menegaskan. Aku tak sanggup melaksanakannya, si murid mengulangi kata-katanya. Bukankah telah aku katakan bahwa engkau tidak akan sanggup untuk melaksanakannya dan engkau tidak akan menuruti kata-kataku, kata Abu Yazid. Besi mesti dipanasi untuk dijadikan pedang, batu kotor mesti digosok supaya jadi berlian. Gosoklah berlian imanmu dengan la ilaha illallah. Jadidu imanakum bi la ilaha illallah. Engkau dapat berjalan di atas air, orang-orang berkata kepada Abu Yazid. Sepotong kayu pun dapat melakukan hal itu, jawab Abu Yazid. Engkau dapat terbang di angkasa. Seekor burung pun dapat melakukan itu. Engkau dapat pergi ke Ka'bah dalam 1 malam. Setiap orang sakti dapat melakukan perjalanan dari India ke Demaven dalam 1 malam. Jika demikian apakah yang harus dilakukan oleh manusia-manusia sejati? Mereka bertanya kepada Abu Yazid. Abu Yazid menjawab, seorang manusia sejati tidak akan menautkan hatinya kepada selain Allah SWT. Sedemikian khusyuknya Abu Yazid dalam berbakti kepada Allah, sehingga setiap hari apabila ditegur oleh muridnya, yang senantiasa menyertainya selama 20 tahun, ia akan bertanya, anakku, siapakah namamu? Suatu ketika si murid berkata pada Abu Yazid, Guru, apakah engkau memperolok-olokkanku? Telah 20 tahun aku mengabdi kepadamu, tetapi, setiap hari engkau menanyakan namaku. Anakku, Abu Yazid menjawab, aku tidak memperolok-olokkanmu. Tetapi namanya telah memenuhi hatiku dan telah menyisihkan nama-nama yang lain. Setiap kali aku mendengar sebuah nama yang lain, segeralah nama itu terlupakan olehku. Abu Yazid mengisahkan, suatu hari ketika sedang duduk-duduk, datanglah sebuah pikiran ke dalam benakku bahwa aku adalah syaikh dan tokoh suci zaman ini. Tetapi begitu hal itu terpikirkan olehku, aku segera sadar bahwa aku telah melakukan dosa besar. Aku lalu bangkit dan berangkat ke Khurasan. Di sebuah persinggahan aku berhenti dan bersumpah tidak akan meninggalkan tempat itu sebelum Allah mengutus seseorang untuk membukakan hatiku. 3 hari 3 malam aku tinggal di persinggahan itu. Pada hari yang keempat kulihat seseorang yang bermata satu dengan menunggang seekor unta sedang datang ke tempat persinggahan itu. Setelah mengamati dengan seksama, terlihat olehku tanda-tanda kesadaran ilahi di dalam dirinya. Aku mengisyaratkan agar unta itu berhenti lalu unta itu segera menekukkan kaki-kaki depannya. Lelaki bermata satu itu memandangiku. Sejauh ini engkau memanggilku, katanya, hanya untuk membukakan mata yang tertutup dan membukakan pintu yang terkunci serta untuk menenggelamkan penduduk Bustam bersama Abu Yazid, aku jatuh lunglai. Kemudian aku bertanya kepada orang itu, dari manakah engkau datang? Sejak engkau bersumpah itu telah beribu-ribu batu yang kutempuh, kemudian ia menambahkan, berhati-hatilah Abu Yazid, jagalah hatimu. Setelah berkata demikian ia berpaling dariku dan meninggalkan tempat itu. Menolak mereka hanya karena keingkaran mereka. Segala sesuatu yang kulakukan hanyalah debu. Kepada setiap perbuatanku yang tidak berkenan kepadamu limpahkanlah ampunanmu. Basuhlah debu keingkaran dari dalam diriku karena aku pun telah membasuh debu kelancangan karena mengaku telah mematuhimu. Kemudian Abu Yazid menghembuskan nafas terakhirnya dengan menyebut nama Allah pada tahun 261 H. 874 M.